Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengerti hukum secara mudah. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Impres nomor 1 tahun 1991 menyebutkan bahwa di poin A, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak atau benda milik si pewaris kepada ahli waris beserta pembagian-pembagiannya. Dan poin B menyatakan pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia atau dinyatakan meninggal menurut pengadilan agama, misalnya hilang entah kemana, sudah lama bertahun-tahun tidak ditemukan, dan lewat pengadilan agama menyatakan bahwa orang tersebut sudah tidak ada lagi. Memiliki ahli waris, dia memiliki ahli waris dan memiliki harta peninggalan, itu yang disebut dengan pewaris. Lalu kita lihat di poin C, ahli waris adalah seseorang yang pada saat pewaris meninggal dunia itu mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam dan tidak terhalang dirinya untuk mendapatkan hak waris. Karena ada beberapa halangan, walaupun dia mempunyai hubungan dengan pewaris, dia juga beragama Islam, tapi ada hal-hal yang nantinya akan dijelaskan untuk menghalangi dirinya untuk mendapatkan waris dari si ahli waris. Terus pertanyaannya, siapa saja ahli waris dalam Impres nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam? Jadi ahli waris disebutkan di sini dalam pasal 172 menyebutkan ahli waris dipandang beragama Islam, artinya seorang muslim, ahli warisnya adalah seorang muslim juga. Apabila diketahui dari kartu identitas KTP atau pengakuan atau amalan yang dilakukan sehari-hari, dan apabila orang tersebut masih bayi atau belum dewasa atau masih anak-anak, dia mengikuti agama dari kedua orang tuanya. Artinya poin yang bisa kita tangkap di pasal 172 Kompilasi Hukum Islam ini adalah seorang ahli waris muslim itu mewarisi pewaris dari muslim. Seorang muslim, seorang yang beragama Islam itu ahli warisnya adalah orang yang beragama Islam juga, apakah itu anaknya, istrinya, atau yang lainnya. Sehingga dalam pasal 172 bisa kita simpulkan bahwa seseorang yang murtad atau keluar dari agama Islam itu tidak mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang beragama Islam. Ini pasal 172 Kompilasi Hukum Islam Impres nomor 1 tahun 1991. Lalu pasal 173 menyebutkan di sini seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ada beberapa ketentuan sehingga ahli waris ini tidak bisa mengambil harta warisan dari pewaris karena ketetapan dari pengadilan. Hukuman apa yang menyebabkan hal itu? Yang pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, menganiaya pewaris. Artinya seorang yang ingin membunuh atau bahkan sudah membunuh pewaris tersebut, walaupun itu anaknya, anak tersebut tidak bisa mengambil harta warisan dari orang tua yang telah dibunuhnya. Bahkan mencoba membunuhnya itu pun, dan itu bisa dibuktikan lewat pengadilan, anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris. Lalu di poin B menyebutkan di sini dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengajuan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan ancaman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Jadi dalam pasal 173 bisa kita tarik kesimpulan bahwa ahli waris itu tidak mendapatkan harta warisan bila memfitnah pewaris.
bila memfitnah pewaris dengan masa hukumannya itu 5 tahun. Contoh pewaris misalnya dituduh membunuh atau pewaris dituduh yang lain, ahli waris itu menurut pasal 173 kompilasi hukum Islam itu tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Jadi, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan? Kita bisa lihat dalam pasal 174 pada ayat 1 menyebutkan kelompok ahli waris terdiri dari siapa saja itu? A. Menurut hubungan darah. Artinya seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Contohnya di poin A, golongan laki-lakinya ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, abang atau adik, pamannya, kakeknya. Dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan nenek. Artinya siapa saja yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris itulah ahli waris dengan ketentuan yang tadi disebutkan. Lalu pasal 174 poin B, menurut hubungan perkawinan, apakah dia duda, janda, artinya mantan suami atau mantan istri, itu adalah ahli waris dari pewaris. Lanjut di ayat 2 pasal 174 tersebut, apabila semua ahli waris ada, artinya semua yang disebutkan tadi ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya ini dia. Ini adalah ahli waris yang mutlak mendapatkan bagian waris. Bila semua ahli waris ada, hanya orang-orang inilah yang mendapatkan warisan karena yang lain sudah tertutup. Siapa saja itu? Yang pertama anak, lalu ayah, lalu ibu, terus janda atau duda. Itulah orang-orang yang berhak mewarisi bila keseluruhan ahli waris ada. Jadi pada ayat 2 pasal 174 ini adalah ahli waris yang memang harus dapat bila memang mereka ada. Bahkan status mereka bisa menutupi ahli waris yang lain. Lalu pasal 175 menyebutkan di sini kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah, jadi sebelum dibaginya harta warisan ada beberapa kewajiban ahli waris kepada pewaris. Jangan langsung begitu meninggal langsung harta itu dibagi, tidak. Menurut pasal 175 ada beberapa ketentuan kewajiban ahli waris kepada si pewaris, kepada si mayit. Apa saja kewajiban itu? Yang A, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Jadi jenazah atau pewaris yang sudah meninggal tadi harus diurus dulu. Segala biaya pengurusan jenazah itu bisa diambil dari harta peninggalan atau harta warisan dari pewaris tadi. Dimulai dari dimandikan sampai dia dimakamkan. Lalu yang B, menyelesaikan hutang pewaris. Apakah hutang itu adalah hutang semasa hidupnya atau hutang karena pengobatan atau perawatannya? Pokoknya sebelum harta itu dibagi, hutang-hutang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu yang poin C, menyelesaikan wasiat pewaris. Mana tahu sebelum dia meninggal ada wasiat-wasiat yang harus ditunaikan oleh ahli waris. Walau memang wasiat pewaris ini ada ketetapannya, tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh jumlah harta warisan. Lalu di poin D, membagikan harta warisan kepada para ahli waris. Itulah dia rentetannya. Artinya jangan begitu sudah meninggal langsung sibuk untuk membagikan harta peninggalan atau harta warisan. Ada beberapa ketetapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta ini dibagi. Terus di pasal 175 ayat kedua menyebutkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya sebatas jumlah atau nilai harta peninggalan. Misal seperti ini,
pewaris mempunyai hutang yang ternyata hutangnya itu melebihi jumlah harta peninggalannya. Kalau menurut undang-undang pada pasal 175 ayat 2 KHI ini, bahwa ahli waris itu hanya sebatas menyelesaikan hutangnya sebesar nilai harta peninggalannya. Kalau ternyata hutangnya lebih besar daripada harta peninggalannya, secara undang-undang tidak mengapa untuk menyelesaikan hutangnya bila melebihi jumlah hartanya. Lain halnya mungkin kalau kita dalam sudut pandang agama, kita selaku anak harus menyelesaikan segala hutang piutang dari orang tua, walaupun harta orang tua itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut. Kitalah selaku anak yang memang harus menyelesaikannya dengan harta kita pastinya, agar dia lebih tenang di sana. Itu dari sudut pandang agama, berbeda dari sudut pandang undang-undang yang menyatakan bahwa kalau hartanya ternyata lebih sedikit daripada hutangnya itu dibayar sebatas harta peninggalannya. Jadi mungkin itu saja mengenai warisan dan ahli waris pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan membahas tentang pembagian harta warisan pada tiap-tiap ahli waris. Berapa saja tiap-tiap ahli waris yang tadi disebutkan akan kita obrolin di video yang akan datang. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tonton video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi edukasi hukum bagi masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanya hukum.